Selamat malam kepada Pak Tatang dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini saya bernama Muhammad Rabani akan menyampaikan sebuah paper yang berjudul Evaluation of Strategy Oriented Method to Identify and Prioritize Knowledge Management Initiative in SMEs. Langsung lanjut. Di mana paper ini itu terdapat ada empat daftar isi. Yang pertama ada abstrak, ada introduction, ada method use, dan juga ada conclusion. Abstrak yang pertama, paper ini itu menjelaskan sebuah proses identifikasi, aplikasi, dan juga evaluasi dari sebuah strategi oriented method atau metode yang berorientasi strategi, di mana proses ini digunakan untuk melakukan knowledge management dalam small medium enterprises atau usaha kecil menengah, seperti itu. Lalu metode yang digunakan atau approach yang digunakan adalah KM Executus, di mana sebelum memutuskan menggunakan metode ini itu dilakukan studi literatur mengenai existing perusahaan dalam knowledge management mereka. Yang dilihat adalah bisnis strategi, proses, dan juga models. Lalu setelah dilakukan studi literatur, dilakukanlah FGD dengan beberapa petinggi di lokasi situ seperti kepala daerah, pemerintahan, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan FGD, lalu diputuskan menggunakan KM Executus, lalu dites kepada 5 perusahaan atau dilakukan penelitian di 5 perusahaan, di mana salah satunya itu ada perusahaan yang besar digunakan sebagai validasi. Nah, apa itu namanya? Hasil dari penelitian ini, dari penelitian paper ini itu adalah sebuah validity of method atau sebuah validitas dari sebuah metode yang digunakan dalam penelitian ini, bahwasanya metode ini itu bisa digunakan untuk prioritas dan juga identifikasi dari knowledge management inisiatif yang akan dilakukan nanti. Lalu implication atau manfaat dari paper ini itu ada 2, yaitu ada praktikal, ada sosial. Yang praktikal itu sendiri adalah untuk membantu UKM mengidentifikasi dan memprioritaskan aksi yang dilakukan untuk knowledge management yang lebih bagus, yang berdasarkan atau mengacu pada strategi company mereka atau strategi perusahaan mereka. Yang kedua, membantu UKM dalam proses membuat company strategic mission atau misi strategis company, perusahaan. Lalu yang kedua, secara sosial itu memberikan informasi mengenai UKM dalam pengaplikasian knowledge management yang lebih efektif dan lebih bagus, dan paper ini diusahakan untuk memberikan efek kepada socio-economic environment atau lingkungan sosial ekonomi. Lalu originality dan value dari paper ini itu ada 3, yaitu ada combined strategy, yang dimana metode yang dilakukan itu ada berbagai dari berbagai studi literatur, ada 3 nanti jelaskan, ada knowledge management yang dilakukan, dan juga ada eco-friendly tool, di mana tools yang dilakukan di sini itu lebih mudah diterapkan. Dan ini semuanya menuju kepada UKM atau SMEs. Introduction. Nah, knowledge management perlu kita ketahui adalah sebuah proses di mana perusahaan itu mengumpulkan, mengorganisir, membagikan, dan juga menganalisa knowledge mereka atau pengetahuan mereka, di mana knowledge itu bisa diakses secara mudah oleh karyawan-karyawan mereka. Dan ilmu ini tuh ilmu itu ada ilmu tentang technical resources, ilmu tentang frequently asked question atau pertanyaan yang sering dipakai, gitu. Lalu ada training documents dan ada people skills. Nah, sebenarnya juga knowledge management ini sudah dibahas jauh di 1980 di dalam manajemen area. Namun yang dibahas itu kebanyakan ada 4, itu ada information management, ada intangible assets between people, ya, atau aset yang tak berwujud di antara karyawan, capacity of innovation, dan juga talent and transfer technology between people atau antar karyawan. Dan sangat kecil sekali penelitian mengenai hubungan knowledge management dan company strategi yang dilakukan. Maka dari itu penulis itu membuat sebuah artikel atau paper yang berfokus kepada knowledge management pada
perusahaan kecil menengah yang dalam perspektif strategik kayak gitu. Nah, mengacu pada posisi strategis dan penerapannya, anggapan dari beberapa direktur itu dari perusahaan itu berbeda-beda mengenai pentingnya knowledge management. Maka prioritas dan perspektif juga pasti akan berbeda-beda. Metode yang digunakan itu bereferensi dari perspektif strategi yang dimana akan memunculkan key knowledge yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan lebih berdasarkan mengimbangkan atau leveraging posisi key elemen perusahaan. Paper yang ditulis bertujuan untuk UKM dapat mengatur knowledge management dengan baik dengan menggunakan metode identifikasi knowledge management inisiatif yang cocok untuk mereka. Lalu literatur review, knowledge management adalah aset tak berwujud yang bisa menjadi sumber keuntungan berkelanjutan dalam hal kompetitif. Lalu knowledge atau juga ilmu dapat memberikan apa-apa pada direktur terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah dan memberikan reaksi secara strategis dan taktikal untuk mengatasinya. Mendapatkan, membagi, dan menerapkan ilmu memiliki cara yang sama, walaupun perusahaan itu juga berbeda-beda skala. Metode yang dapat digunakan yang didapat digunakan itu sudah diberitahukan oleh Kuryakose, Satyamurthy, dan juga Swaminathan, yaitu metode Maturity Models of Knowledge Management. Lalu berdasarkan studi literatur itu ada 4 fungsional orientasi fungsional, yaitu ada people management, teknologi, infrastruktur, dan juga leadership. Nah, dari beberapa studi literatur tadi, akhirnya ditarik kesimpulan bahwasanya ada 3 metode pilar yang dilakukan oleh penulis, yaitu ada review of existing business strategies, knowledge management processes, dan maturity models in knowledge management. Lalu metode yang digunakan itu ada 3 seperti yang tadi, ada pilar pertama, lingkaran pertama, pilar kedua, lingkaran kedua, dan pilar ketiga, lingkaran ketiga. Nah, untuk pilar pertama sendiri, langkah pertamanya adalah memilih 3 strategi dari 27 strategi. Jadi hanya memilih 3 di antara 27. Nah, sebenarnya ada 8 kategori strategi gitu. Nah, lebih jelasnya di sini ada 8 kategori strategi, yaitu seperti ada innovation, market, efficiency, dan lain sebagainya. Nah, dari kategori itu kita tidak memilih itunya, namun memilih strateginya, yaitu yang seperti business model, innovation, product innovation, process innovation, dan lain sebagainya. Itu kita memilih 3 saja, bukan 3 satu baris innovation, bukan, namun 3 dalam 27 pilihan itu tadi. Jadi bukan hanya dalam satu strategi kategori saja, tapi ada berbagai strategi kategori, tapi hanya 3 pilihan di antara 27 tadi. Setelah dipilih 3 strategi, maka kita berlanjut ke pilar kedua, yaitu metode ICS-PED, di mana itu ada identifying key knowledge, creating key knowledge, storing knowledge, protecting knowledge, applying knowledge, dan distribute knowledge. Lalu apa sih perbedaan dari storing dan protecting? Di sini storing itu artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya knowledge yang sudah dipunya dan diterapkan, dan juga yang akan diterapkan itu dikumpulkan semua. Lalu di protecting itu bagaimana knowledge tersebut tidak bocor dan juga tidak hilang, dilupakan seperti itu. Nah, setelah kedua itu, lalu apa sih perbedaan lagi dari applying dan juga distribute? Nah, perbedaan dari apply dan distribute itu sendiri, apply itu artinya mencoba. Nah, artinya itu strategi tadi itu digunakan dalam suatu studi kasus, dan apabila telah berhasil, maka strategi tersebut akan diberikan kepada beberapa stakeholders untuk diterapkan kayak gitu. Jadi apply itu dicoba dulu, distribute ketika sudah berhasil maka diterapkan. Kalau tidak, maka diinfokan bahwasanya strategi ini tidak berhasil seperti itu. Lalu di sini adalah deskripsi lebih detail dari ICS-PED. Nah, lalu untuk setiap strategi yang telah dipilih itu akan dilakukan ICS-PED, dan setiap ICS-PED juga akan dikasih pertanyaan sebagai berikut. Berikut adalah contohnya. Nah, dari pertanyaan tersebut itu
akan diberikan nilai. Jadi pertanyaan tersebut itu akan ditujukan kepada tiap-tiap fungsional orientasi tadi yang ada 4. Nah, itu ada part 1, 2, 3, 4, diberikan nilai, lalu nilai tersebut di rata-rata, dan akan diplotkan di dalam grafik seperti yang di gambar sebelah kanan bawah ini. Itu ada segi 6, grafik segi 6. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya kita itu memerlukan aksi dari strategi dalam store dan juga protect dari knowledge management. Dan juga distribute juga. Nah, maka dari situ kita akan melakukan aksi dari strategi tersebut yang di CSPD tadi, yang kurang-kurang itu tadi. Nah, dari serangkaian tadi itu intinya dalam penerapan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada training, di mana melakukan relevansi atau studi literatur dan studi relevansi dari knowledge management dalam UKM atau SMEs, dilakukan forum discussion, lalu memutuskan executus dan ICSPAD model, lalu menggunakan toolsnya, lalu menjabarkan beberapa strategi yang harus dipilih. Ada 27 tadi dijabarkan, lalu memilih 3 strategi. Setelah itu melakukan questions atau melakukan pertanyaan-pertanyaan sendiri dalam selected strategi atau strategi yang telah dipilih. Lalu penilaian ICSPAD dari 0 sampai 100, lalu diketahuilah yang mana saja yang perlu improve, jadi improvement areas-nya diketahui, dilakukan action plans by strategi, setelah itu dilakukan quantity assessment, diterapkan di dalam grafik, lalu di action plans lagi. Jadi untuk tahapan 4 dan tahapan 5 itu bersiklus, jadi terus-menerus seperti itu. Akhirnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tadi berdasarkan penelitian ya dari 5 perusahaan tadi, salah satunya itu ada perusahaan yang besar sebagai pembanding. Nah, untuk perusahaan ini itu yang pertama 200 orang size-nya, itu prosesnya kurang intuitif dan kurang dimengerti oleh karyawan-karyawan sana, memerlukan external support, dan proses penelitian dilakukan itu malah menyelaraskan visi strategis ke beberapa kelompok kerja, bukan kelompok kerja yang selaras dengan visi strategisnya, namun sebaliknya malahan. Keseharian pegawai yang membuat sulit proses penelitian agar lebih intuitif, dan proses yang dilakukan lebih fleksibel dan perlu secara berkala. Nomor 2, perusahaan kedua, para stakeholder sulit bertemu dikarenakan jadwal yang berbeda-beda, maka proses penelitian tidak bisa diselesaikan. Penelitian nomor 3, model yang dipakai sangat berguna, diperlukan untuk memikirkan ilmu apa saja yang telah dipakai dan apa saja yang bisa dipakai untuk kedepannya. Dan diperlukan penjagaan ilmu atau penjagaan knowledge, protecting knowledge, agar mengetahui value yang telah dilakukan, dan juga tidak diperlukan terlalu fokus dalam inovasi yang berbasis teknologi dalam perusahaan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk metode ini sekitar 1 tahun, agar lebih maksimal. Perusahaan keempat, mereka tidak menganggap penting dalam menjaga ilmu-ilmu mereka atau knowledge mereka. Mereka lebih suka sistem yang fleksibel atau agile, dan kasus yang dihadapi cukup sulit dimengerti. Waktu yang diperlukan berkala. Jadi metode yang dipakai ini harus dilakukan secara berkala. Yang perusahaan kelima memerlukan tools yang lebih mudah untuk memahami proses yang dilakukan. Prosesnya juga secara fleksibel atau agile, memerlukan pengarahan yang baik dalam penerapan model metode yang dipakai. Nah, jadi perusahaan ini kurang mengerti atas metode kerja atau penyuluhan yang disampaikan itu tadi. Waktu yang diperlukan untuk metode ini maksimal 6 bulan, agar maksimal 6 bulan. Lalu conclusion atau kesimpulan, yang pertama, paper ini menyajikan proses mengenai identifikasi, penerapan, dan juga evaluasi metode yang membantu dalam penilaian strategis, identifikasi, dan prioritas inisiatif knowledge management di usaha kecil menengah. Lalu metode inisiatif knowledge management yang digunakan untuk UKM perlu diperlukan perusahaan yang lebih besar sebagai pembanding metode atau validitas metode. Ada aspek yang perlu ditingkatkan dalam metode ini, yaitu aspek untuk menyempurnakan teks panduan penjelasan, untuk kemudahan penggunaan instrumen, dan membuat pendekatan yang memungkinkan pengguna metode lebih intuitif dan mandiri oleh perusahaan. Dukungan eksternal itu lebih bagus dilakukan dalam knowledge management ini untuk hal evaluasi dan juga untuk hal
inovasi yang di luar box atau out of the box. Kurangnya waktu untuk bertemu dan juga berbagai diagnosis dalam berbagai kasus adalah keadaan yang mempertanyakan apakah perusahaan itu sudah mampu atau benar-benar yakin ingin mengembangkan diri mereka sendiri, karena mereka tidak menganggap knowledge management lebih penting. Perusahaan itu yang lainnya juga menekankan pentingnya pengetahuan karyawan sebagai kunci pengembangan kegiatan, proses, dan proyek perusahaan. Seperti yang diamati dalam penelitian lapangan, perusahaan kesulitan mendefinisikan bagaimana menyimpan dan melindungi pengetahuan mereka, serta mekanisme dan aturan yang terkait dengan penjelasan pengetahuan perusahaan. Lalu berikut ini adalah studi literatur yang dipakai dalam paper review ini. Sekian dari saya, Muhammad Rabbani. Terima kasih Pak Tatang dan juga rekan-rekan yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.